大家好，我是杨庆化。今天我们来学习 HSK 5级第7课成语故事两则。现在我们看上则。第一，成语，成语adalah peribahasa. 第二，则，则 adalah kata satuan untuk tulisan ya. 第三，盲人，盲人artinya orang buta. 第四，mo artinya memegang, mengusap gitu. 第五，大象，大象 artinya gajah. 第六，智慧，智慧 artinya kepintaran. 第七，士兵，士兵 artinya tentara. 第八，家，家 artinya buta. 第九，分别，分别 artinya berpisah, mencari gitu. 第十，寻找，寻找 artinya mencari. 第11，牙齿，牙齿 artinya gigi. 第12，胡说，胡说 artinya omong kosong. 第13，尾巴，尾巴 artinya ekor. 第14，绳子，绳子 artinya tali. 第15，平，平 artinya rata, datar. 第16，墙，墙 artinya tembok. 第17，扇子，扇子 artinya kipas. 第18，片面，片面 itu artinya melihat sepihak doang, maksudnya kayak belum secara menyeluruh, baru sebagian doang gitu, 片面 ya. 第19，结论，结论 artinya kesimpulan. 接下来我们看课文，盲人摸象。很久以前，有一个很有智慧的国王。一天，他让士兵们去找一头大象和一些出生时眼睛就瞎了人回来。士兵们分别去不同地方寻找，把找到的大象和盲人带到他面前。artinya dahulu kala ada seorang raja yang sangat cerdas. Pada suatu hari, dia menyuruh para tentara untuk mencari seekor gajah dan beberapa orang yang sudah buta sejak lahir dan dibawa ke hadapannya. Dan semuanya dibawa ke hadapannya si raja. Para tentara pun berpencar ke tempat yang berbeda-beda untuk mencari. Lalu membawa gajah dan orang-orang buta yang telah ditemukan ke hadapan raja. 国王叫盲人们去摸一摸大象，问他们：你们觉得大象是什么样的呢？摸到牙齿的盲人说：我觉得像一个角。胡说。摸到尾巴的盲人说：它像一条绳子。摸到大象身子的盲人说：我觉得像一面又高又平的墙。不，你们都错了，应该是像一把扇子。这个盲人摸到了大象的耳朵。artinya raja menyuruh para orang buta untuk coba pegang gajahnya, lalu bertanya kepada mereka, kalian rasa atau kalian pikir gajah itu bentuknya seperti apa? Orang yang meraba giginya berkata, saya pikir seperti sebuah sudut. Omong kosong. Orang buta yang memegang sampai ekor berkata, dia seperti seutas tali, gitu ya. Orang buta yang memegang badannya gajah, saya pikir dia seperti tembok yang tinggi dan datar. Tidak,
kalian semua salah. Seharusnya seperti sebuah kipas. Orang kata orang yang meraba sampai kupingnya gajah. 国王笑了起来，你们每个人都只摸到了一点，就认为自己了解全部了吗？只有片面的认识是不能下结论的。Artinya, si raja pun tertawa. Kalian semuanya masing-masing baru meraba sedikit saja, lalu langsung merasa bahwa diri sendiri sudah mengerti seluruh bagiannya dari gajah ini. Hanya mengenali sebagian doang itu belum bisa membuat kesimpulan. Jadi intinya kalau buat kesimpulan harus kenalin dulu semuanya bentuknya seperti apa gitu. Oke. 那叫我们继续生词第20 精诚所至 金石 为开. Oke. Artinya tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita hadapi jika kita memfokuskan pikiran kita gitu. Oke. 第21 将军 artinya jenderal. 第22 善于 artinya mahir. 第23 称 artinya memanggil, menyebut gitu. 第24 打猎 artinya berburu. 第25 忽然 artinya tiba-tiba. 第26 蹲 artinya jongkok. 第27 摇 artinya menggoyangkan. 第28 不要紧 artinya tidak perlu khawatir. 第29 知 artinya itu adalah kata sifat untuk benda yang panjang lalu tipis gitu, dan juga benda yang keras ya. Lalu 第30 摆 artinya meletakkan. 第31 姿势 artinya pose atau gaya. 第32 全神贯注 artinya memusatkan pikiran. Oke. 第33 尽力 adalah sekuat tenaga gitu, maksudnya kayak sepenuhnya lah. 第34 反应 artinya reaksi, respon. 第35 确定 artinya menentukan atau memutuskan. 第36 石头 artinya batu. 第37 连续 artinya berturut-turut. 第38 根 artinya akar atau bisa juga satu kata satuan untuk benda yang panjang dan kecil tipis gitu ya. 第39 碎 artinya pecah, rusak gitu. 第40 kan artinya batang. 第41 ai itu adalah suatu kata untuk memberikan reaksi suatu hal yang tidak memuaskan gitu, atau suatu hal yang bikin kaget gitu. Lalu 第42 ai artinya suatu kata untuk membuat reaksi tentang suatu penyesalan. 第43 金属 artinya benda metal. 第44 硬 artinya keras. 第45 变 artinya di sini suatu hal yang mengindikasikan kayak apa ya, segera langsung gitu. Oke, kita lihat ke文 2. 精诚所至 坚持为开
给西汉时期有一位著名的将军叫李广，他善于骑马刺剑，作战勇敢，被称为飞将军。一天傍晚，他正带着士兵们在山中打猎，忽然发现远处蹲着一只大老虎，士兵们都紧张地围了上来，想要保护它。李广摇摇头，表示不要紧。只见他从剑袋里取出一支箭，摆好姿势，全神贯注，用尽全力向老虎射去。Artinya di masa Han Barat ada seorang jenderal terkenal yang bernama Li Kuang. Dia mahir naik kuda dan memanah. Lalu dia juga berani dalam berperang. Lalu dijuluki sebagai jenderal terbang, Fei Jiangjun. Pada suatu hari di malam hari, dia sedang membawa para tentara ke gunung untuk berburu. Tiba-tiba menyadari bahwa di kejauhan ada seekor harimau besar yang sedang berjongkok. Para tentara pun dengan apa yang namanya cincang itu jangan khawatir, dengan tegang gitu ya, dengan tegang Wailer sang lah itu jadi kayak berkumpul, jadi kayak mengelilingi gitu loh. Jadi kayak ada yang ada belakang, ada yang ada depan, ada yang kiri kanan gitu ya. Xiang Yao Hu Ta ingin untuk melindungi dia si jenderal ini. Li Kuang menggoyangkan kepala, menunjukkan bahwa tidak perlu khawatir. Lalu dia mengambil sebuah anak panah dari kantong panahnya. Lalu menatap posenya, memusatkan pikirannya, fokus gitu. Lalu dengan sekuat tenaga ingin menembak ke harimau agar harimaunya pergi gitu ya. 过了一会儿，老虎没什么反应，士兵们小心地走上前去，想确定它是不是死了。没想到仔细一看，被射中的竟不是老虎，而是一块形状很像老虎的大石头，而且一整支箭几乎全都射到石头中去了。大家都很吃惊，连去，连李广自己都不相信他能有这么大的力气，于是他想再试试。可是这次他连续换了一根箭，都没能再射进去，有的箭头碎了，有的箭杆断了，而大石头一点变化也没有。哎，怎么会这样？这兵奇怪的，你看我，我看你。哎，大概是我不够用心了吧？李广也无奈地说。Artinya, setelah beberapa saat, harimau pun tidak memberikan reaksi apapun. Para tentara pun dengan hati-hati berjalan ke depan, ingin melihat bahwa harimau itu udah mati atau belum. Nggak kepikiran setelah melihat dengan detail, yang ditembak itu ternyata bukan harimau, melainkan sebuah batu besar yang bentuknya menyerupai suatu harimau. Dan juga
anak panah, seluruh anak panah yang ditembakkan pun juga seluruh anak panah pun juga sudah hampir ditembakkan semua untuk mengusir batu ini. Semuanya pun sangat terkejut. Bahkan si Likong sendiri pun juga nggak percaya bahwa dia bisa mempunyai kekuatan yang begitu besar. Oleh karena itu dia coba-coba. Tetapi kali ini dia menembakkan berturut-turut beberapa anak panah. Semuanya nggak bisa membuat batu ini hancur atau pergi. Ada anak panah yang uh, kepala anak panahnya hancur, pecah gitu. Ada batang anak panahnya yang patah, tetapi batu besar pun tidak berubah sedikit pun. Oke, ay, kenapa bisa begini? Para tentara dengan aneh melihat saya. Saya lihat Anda. Ay, kayaknya saya nggak cukup pakai hati deh. Likung pun dengan tidak mau berkata seperti ini. Oke. 人们对这件事情感到很不解，就去问当时最有影响力的学者杨兄。杨雄，杨雄回答说：“如果成天协议，即使像金属、石头那样硬的东西，也会被打动。精诚所至，金石为开。这一成语也便由此流传下来。Artinya, banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang hal ini. Lalu pergi bertanya pada orang pintar yang ada pada saat itu yang bernama Yang Xiong. Yang Xiong menjawab, jika kita uh, cengcin, itu artinya uh, tulus dan jujur gitu lah. Dia melakukan sesuatu dengan tulus gitu ya. Jika kita tulus dan jujur, uh, bahkan benda metal atau batu yang keras atau benda-benda yang keras juga dapat digerakkan. Si peribahasa ini pun menjadi tersebar dengan luas gitu ya. Banyak orang jadi kenal dengan peribahasa ini. Oke, jelas ya untuk teksnya. Selanjutnya, ini notesnya yang pertama, xia artinya buta. Xia 动词意思是眼睛看不见，例如, oke di sini benar-benar artinya buta ya, orang buta, matanya buta gitu ya. Ini contoh, 第一聪明人用双手挡住了马的双眼，对那个人说：“要是这马正是你的，你一定知道马的那只眼睛是瞎的。” Orang pintar pun menggunakan kedua tangannya menutupi kedua mata si kuda, lalu berkata kepada orang itu, jika kuda ini benar-benar milik kamu, kamu pasti tahu mata kudanya yang mana yang buta. Oke, ini gampang lah ya, intinya buta gitu, benar-benar matanya buta artinya. Oke, lalu untuk yang lain penjelasannya, ya 也可以做副词，表示没有理由、没有根据或没有效果的做某事。例如, gitu sih maksudnya. Ya, ini bisa sebagai kata keterangan yang mengindikasikan kita melakukan sesuatu tanpa alasan gitu. Jadi kayak ngelakuin aja secara buta gitu. Jadi kayak nggak tahu mau ngerjainnya kayak gimana, nggak tahu tujuan kita ngerjain itu apa, ya gitulah. Itu contoh.
别听他瞎说，不用害怕，我们不会这么倒霉的。Gak usah dengerin omongannya dia yang gak jelas lah intinya gitu, nggak ada tujuan, nggak ada alasan, nggak masuk akal gitu. Nggak perlu takut. Kita nggak mungkin se nggak hoki ini gitu. 第四，他自己的问题他会想办法的，你就别替他下担心了。Oke. Masalah dia sendiri, dia bisa memikirkan caranya sendiri. Kamu nggak usah uh, khawatir cara buta gitu. Oke, jelas ya untuk ini ya. Kita lihat ada soalnya. 第一，什么什么，但他的脸上总是有美丽的微笑。Oke, jawabannya adalah uh, 虽然瞎了 walaupun sudah buta, tetapi di wajahnya masih terus tersenyum dengan manis. Oke, 第二，刚才的考试你考得怎么样？我有好几个题不会做。Oke, ini jawabannya ini题了，so 我是要做的。ujian yang barusan gimana kamu? Saya ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa saya kerjakan. Nggak usah dibuat lagi. Saya kerja ini juga intinya kayak asal-asalan lah gitu ya. Oke. 第三，你少跟他打交道，别瞎交朋友。Kamu uh, dikitin lagi deh interaksi sama dia gitu. Jangan asal-asal berteman gitu. Oke. 第二，分别。Oke. Lihat penjelasan yang pertama. 分别动词意思是离别。例如, oke, di sini maksudnya kalau untuk konteks ini, 分别 ini artinya berpisah. Contohnya, 分别是暂时的，我们以后一定会再见。Berpisah adalah suatu hal yang sementara. Kita di kemudian hari pasti bisa bertemu lagi. 第二，从毕业到现在，我们已经分别20年了，一直都没有联系。 Sejak lulus sampai sekarang kita sudah berpisah selama 20 tahun dan gak pernah kontak-kontakan. Lalu penjelasan yang lain, 分别也可以做副词，表示分头各自。例如, di sini maksudnya 分别 ini berpencar gitu. Ya, berpencar. Kita contoh kalimatnya. 第三，我分别找2个人打听了这件事，他们的说法都是一样的。 Oke. Saya pergi mencari 2 orang lalu menceritakan tentang hal ini. Jawaban mereka itu sama gitu ya. 第4，士兵们分别去不同的地方寻找，把找到的大象和盲人带到他面前. Oke. Tentara pun berpencar ke tempat yang berbeda untuk pergi mencari. Lalu membawa gajah dan orang buta yang telah ditemukan ke hadapannya. Oke. Lanjut, 分别做副词时也表示细数每个。例如, oke, di sini maksudnya 分别 ini bisa sebagai kata keterangan yang mengindikasikan masing-masing. Jadi kayak
ingin menjelaskan satu-satu gitu ya. Saya contoh. 一张桌子上放着3瓶饮料，分别是茶、可乐和咖啡. Di atas meja diletakkan 3 botol minuman, masing-masing yaitu teh, soda, cola gitu, atau kopi. 第6，谈到对目前工作最不满意的地方，39.1%的被调查者认为休息时间太少、发展慢、工资太低，分别占20.3%和20%。OK， artinya pokoknya intinya ya untuk menuliskan masing-masing lah gitu ya. Oke, lanjut yang ini ya. 分别还可以做名词，意思是区别不同的地方。例如, oke, di sini maksudnya 分别 ini bisa berartikan suatu perbedaan gitu ya. Saya contoh, 我不知道这2种做法有什么分别. Saya nggak tahu dua cara ini punya perbedaan apa. 第8，这2张照片的分别是一眼就看得出来的. Artinya perbedaan di antara kedua foto ini adalah sekilas langsung kelihatan gitu ya. Pokoknya perbedaan dari kedua foto ini bisa dilihat secara sekilas, jadi kayak nggak perlu yang terlalu lihat detail, jadi pokoknya kayak lihat asal aja, udah tahu perbedaannya apa gitu ya. Intinya itu ya. 现在我们看练习第1，时间过得真快，咱是第2， oke, sila pakainya tunggu ya. Berarti ini yang berpisah artinya. 我们分别了5年. Waktu begitu cepat berlalu. Ternyata kita sudah berpisah selama 5 tahun. 第2， 快放寒假了，你们这期有什么打算？ OK， 咱们是分别我们分别去中国、美国和英国. Bentar lagi liburan musim dingin. Kalian rencana di liburan ini mau ngapain? Kami masing-masing pergi ke China, Amerika, dan Inggris. Oke. 第3，我们有3年没见面了吧？ OK， 3，我看你和过去的你没怎么分别呢？ Kita sudah 3 tahun nggak jumpa ya. Saya lihat kamu dibandingkan kamu waktu dulu nggak ada perubahan apa-apa ya. Jelas ya untuk ini ya, ya. Kita lanjut. Artisan ken artinya akar atau bisa kata satuan ya. Kita lihat. Ken 名词意思是如在土里向下生长的部分。例如给sini ya akar tanaman lah artinya. Oke. 第1，这棵树的根又粗又长. Oke. Akar tanaman ini keras, kuat dan panjang ya. Oke, ini akar tanaman lah. Lalu 根 juga bisa 做名词时也表示事物的基础，
liu. Oke, di sini maksudnya uh, suatu bagian dasar, bagian paling bawah suatu benda gitu ya. Saya contoh, 你这颗牙连牙根都坏了，平时难道不疼吗？Oke, bagian akar gigi kamu ya, itu udah rusak. Biasanya emang nggak kerasa sakit ya? Oke. 第四，这件事不是得从根上解决，只解决表面问题是不行的。Oke. Masalah ini atau hal ini juga harus diselesaikan dari akar-akarnya juga. Jika hanya menyelesaikan masalahnya dari permukaannya saja, ya itu masih belum cukup lah. Oke, lanjut. 根也可以做量子，常用于细长的东西，例如给的是maksudnya kan ini bisa sebagai kata satuan untuk benda yang panjang dan tipis. Contohnya, 摸到尾巴的盲人说大象像一根绳子。Oke. Orang buta yang memegang hingga ekornya berkata bahwa uh, gajah ini seperti tali. Dan tali kan bentuknya kan panjang lalu kecil kan ya udah. Kata satuannya kan gitu ya. Ini ya kata satuan lah. Bukan soalnya kalau yang soalnya ya. 第一，植物靠，靠着结实的根。Tanaman bergantung pada akar yang kuat. 第二，第一次用筷子的时候，OK，我连一根菜都下不起来。Oke, ketika pertama kali makan pakai sumpit, saya bahkan satu sayur pun juga nggak bisa keangkat. Oke, 第三，你今天去超市主要想买什么？Oke, jawabannya 我想买一根绳子 kata satuannya. Kamu hari ini pergi ke supermarket beli apa? Saya ingin membeli tali, sebuah tali, sebuah tali. Oke, gampang ya untuk ini ya. Lanjut 第四，变，oke， 变副词，意思是就，常用于书面语，例如 oke di sini 变 ini artinya sama kayak 就 yaitu segera langsung gitu ya. Contohnya 第一，楼上新买了一家钢琴，我们家变多了一些不安定。Oke, di lantai bawah ah, ada piano yang baru dibeli. Kita sekeluarga langsung ah, nggak tenang lah gitu ya. 第二，很多时候仅仅是换一种心情，换一个角度，便可以从困境中走出来。Oke, artinya ada banyak kalanya hanya dengan mengganti suasana hati, mengganti perspektif atau sudut pandang juga bisa eh, berjalan dari kesulitan. Oke, 第三，精诚所至，金蛇为开，这一成语也便由此流传，流传下来. Oke, jadi peribahasa ini langsung tersebar kemana-mana gitu ya.
Kita lihat latihan soalnya di 他刚出门发现没带钥匙，就转身回去拿。他刚出门发现就没带钥匙。Ya, ini gampang sih. Kita tinggal ganti ciumnya dengan pian aja dong. Kan? Pian. Ah, 转身回去拿. Artinya, dia baru keluar pintu, sadar bahwa dia nggak bawa kunci. Langsung balik badan untuk pergi ambil. Oke. Artinya ini sama aja untuk yang bawahnya ya. Oke. 第二，朋友不停的给她介绍男朋友，但是每次不是他不喜欢别人，就是别人不喜欢他。朋友不停的给她介绍男朋友，但是给每次不是他不喜欢人，不是他不喜欢别人，便便是别人不喜欢他。Pada teman pun tidak ada hentinya kenalin dia pacar. Tetapi setiap kali bukannya dia yang nggak suka orang lain, tetapi orang lain yang nggak suka dia. 第三，如果我们坚持原来的想法，这个工作是不可能完成的。如果我们坚持原来的想法，oke. Ya, ini dia tinggal hmm. Oh, ini nggak ada ciu di sini ya. Jadi ya di sini pasti eh, gimana ya? Oh, pasti kan ciu tuh fungsinya kan ini. Oh, 变不可能的变，变不可能完成的。Oke. Jika kita tetap berpegang teguh pada pemikiran sebelumnya, maka pekerjaan ini tidak mungkin bisa selesai. Artinya sama aja ya untuk yang ini ya. Lanjut. Oh ya, udah ngerti ya pian ya. Ini artinya sama aja dengan ciu. Oke. Lalu kita lihat perbedaannya huran dan turan. Huran dan turan 的共同点是都可用在动词前表示很快发生、没想到的意思。例如，我们正在上课，他忽然站了起来atau bisa juga 他突然站了起来。Oke, maksudnya dua-duanya bisa sebagai kata kerja yaitu mengindikasikan suatu hal yang terjadi begitu saja, tiba-tiba nggak kepikiran gitu ya. Contohnya, ketika kita sekarang lagi belajar, dia tiba-tiba berdiri, ya. Ini artinya sama aja nih huran dan turan ya. Lalu perbedaannya untuk yang huran 是副词只能用在动词或小句前，可以替换成突然。例如，一天傍晚，他正带着士兵们在山中打猎，忽然发现远处的草草丛中蹲着一只大老虎。Lalu untuk yang 突然是副词，也是形容词，可做谓语、补语、定语。例如，这件事太突然了，这件事发生的太突然了，这突然的一声喊叫吓了我一跳。Oke. Maksudnya, untuk yang 忽然 ini ada bisa sebagai kata kerja yang hanya bisa ditaruh di depan kata kerja atau kalimat kecil. Bisa juga diganti dengan turan ya. Lihat di sini ya. Turan ditaruh di depannya pasien, yaitu kata kerja kan. Sedangkan kalau yang turan ini bisa sebagai kata sifat, bisa sebagai kata keterangan juga.
Misalnya, untuk yang ini ya, sebagai kata sifatnya nih ya. 这件事太突然了. Hal ini terlalu mendadak sebagai kata sifat kan. Ini nggak bisa diganti dengan 忽然 ya. Lalu, 这件事发生的太突然了. Oke, sama aja lah kata sifat juga. Lalu, 这突然的一声喊救吓了我一跳. Ya, sama aja ini kata sifat juga. Intinya ya, kata sifat. Oke, ini nggak bisa diganti dengan 忽然, sedangkan kalau yang 忽然 bisa diganti dengan 突然. Oke, sudah perhatian soalnya. 第一，他跑着小狗走到门口，什么什么想起妈妈不允许他在家里养小动物. Oke, jadi dua-duanya bisa ya, karena mengindikasikan suatu hal yang mendadak, tiba-tiba gitu ya. 第二，这写来的太什么什么了，我完全没有准备. Oke, ini pasti jawabannya 突然 ya, karena ini sebagai kata sifat. 第三，这是一个什么什么的变化，我们谁也没想到. Oke, ini juga sebagai kata sifat. Ya, berarti pakainya 突然. 第四，有个铁路工人什么什么就辞了职，翻船出海了，你听说了吗? Oke, sini dua-duanya bisa ya, karena 突然 ini arti 突然 artinya itu 忽然, tetapi 忽然 belum tentu 突然. Oke, jelas ya. Kita lanjut. 练习尽力 sepenuh sekuat tenaga, 片面 sebagian, 确定 memutuskan, 善于 mahir, 寻找 mencari, 不要紧 tidak perlu khawatir. Oke, kita lanjut. Lihat nomor 1. 第一，他在四处什么什么，他至今仍然没有结果. Oke, 但是 pasti 寻找 dong. 第二，不能这样子什么什么的看问题，而要多方面的考虑. Oke, jawabannya 片面 dong ya. 第三，你什么什么，他就是我们要找的那位英雄吗？ 但是确定. 第四，我们班有个同学被车撞了，还好上的不重，不要紧的话题啊。第五，他很爱护学生，也很什么什么教育他们. Oke, jawabannya ini kan mahir dalam mengajar. 第六，别难过了，虽然成绩不理想，但你已经什么什么了. Oke, jawaban pasti 尽力. Udah berusaha sekuat tenaga lah. Lalu yang selanjutnya kita pilih di antara A atau B ya untuk melengkapi kalimat ini. Oke. 第一，每天我一回家，可爱的小狗就什么什么着尾巴冲我跑过来. Ini jawabannya pasti ya, jelas dong. Pasti ya kan. 第二，对我们提出的意见，老板还没有做出反应 第三，我真的需要休息了，我已经什么什么工作20个小时了. Oke, ini jawabannya pasti ya Lenki berturut-turut 20 jam kerja. 第四，什么时候我想到了一个办法，你们看看行不行?
ini jawabannya I. Oke, jelas ya. Lanjut. Tisan, oke, kita pilih di antara A, B, C, atau D ya untuk meletakkan kata-kata ini ya. Oke. 第一，他没回家，肯定公司有事。你这什么急？哎，你着什么急？咱们是给印下的今年。对，第二，半夜里他睡着坐了起来。对，第九文呢？啊，忽然的经历了，啊对呀。第三，这么美丽的图画竟然是用绳子做的。Oke, ini pasti di C sebagai kata apa namanya? Kata satuan. Oke. 第四，他们去两个不同的城市做社会调查，想了解南方和北方不同的风俗。有没有把这里 I 啊？分别去两个不同的城市。OK，那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文。再见。